Apakah lasik mata aman? Apa salah satu tips menyembuhkan mata minus tanpa lasik? Lagi bersama saya Debbie Jean-Marie, your favorite naturopathic practitioner dalam segmen Tanya Sehat Debbie. Teman-teman, kalau mau ikutan Tanya Sehat Debbie, boleh kirimkan pertanyaan setiap weekend di Instagram Root of Life UK. Yuk kita mulai, dan jangan lupa akan ada hadiah banyak banget di akun ini. Jangan lupa subscribe dan share. Saya akan mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan di YouTube juga. So stay tune dan support selalu akun ini agar tambah keren, tambah luar biasa, paling keren di Naturopathy's World. Oke, kita mulai dari Afika Zahidah. Apakah lasik mata aman? Apa salah satu tips menyembuhkan mata minus tanpa lasik? Semua tindakan medis itu pasti ada efek sampingnya. Jadi dibaca gitu ya, apa efek samping dari lasik. Jadi kalau saya lihat dari websitenya NHS ya, National Health Services di UK, itu mungkin ada light scatter, seperti glare, halos, floaters. Jadi kayak ada penglihatannya tuh kayak agak glaring, kayak ada sinar terang gitu, kayak ada lingkaran di atas penglihatannya, ada floaters, bintik-bintik kayak bintang-bintang gitu, starburst, ada bayang-bayang kayak setan gitu, ghost. Ada matanya jadi nggak bisa ngelihat dengan jelas, terus ada peradangan, mata kering, terus ada kayak bintik-bintik merah, bercak-bercak merah, atau bercak-bercak putih di matanya. Jadi ada beberapa efek samping. Komplikasinya ada detach retinanya copot atau lepas, kebutaan, kemungkinan butuh operasi berikutnya gitu, mempunyai katarak juga bisa, posterior capsule opacification atau PCO. Jadi baca dulu deh ya efek sampingnya sebelum melakukan. Kalau menyembuhkan mata minus tanpa lasik, waduh ini panjang banget penjelasannya. Ini satu modul sendiri teman-teman. Olahraga yang rutin, ada olahraga mata juga. Olahraga mata itu jadi setiap 20 menit kita melihat sesuatu dengan jarak sekitar 6 meter dari mata kita, dari posisi kita di mana kita, terus selama 20 detik kita liatin itu. Jadi fokusnya pindah-pindah mata itu. Jangan cuman kalau lagi ngelihat TV atau device atau laptop tuh cuman lihat itu aja. Jangan kayak gitu. Jadi ada latihan matanya kita. Makanya kalau saya tuh mata saya jalan-jalan gitu tuh karena ya saya mau mengolahragakan mata saya. Tentunya pola makan yang sehat. Jangan lupa nutrisi-nutrisi, air putih. Terus hindari hal-hal yang bisa memicu autoimun seperti kayak makanan tepung terigu ya, itu banyak sekali. Kekurangan vitamin D bisa jadi salah satunya. Jadi banyak Bu, ini kalau mau jelasin ibunya mau dengerin nggak? Mungkin sejaman penjelasannya. Maaf ya, mungkin saya jawabnya ya segitu saja dulu ya. Nanti lebih spesifik lagi pertanyaannya. Berikutnya dari Wicaksono XOXO, apakah virus cacar yang ada di tubuh memiliki manfaat dalam jangka panjang? Hah? Manfaat? Oke, manfaatnya apa ya? Jadi kalau kita sudah terpapar virus cacar, kita itu punya resiko kena shingles lebih rendah, atau mungkin kita terhindarkan dari penyakit shingles ya, karena shingles itu lebih serius daripada cacar. Nah, biasanya shingles itu biasanya diderita oleh orang-orang yang sudah manula. Jadi itu nanti malah kayak cacar, tapi cacarnya tuh sampai ke saraf gitu loh, ke saraf-saraf gitu. Jadi bisa kerusakannya bisa permanen. Jadi itu sih kalau manfaatnya ya. Karena kan virus itu kan dia dorman kan. Jadi pastikan aja virus itu
kita punya badan sehat, imun sistem kita bagus, biar virusnya nggak oportunis. Berikutnya dari K_Ken, di wajah sudah tidak ada masalah, jadi jerawat kecil di leher dan punggung. Kenapa ya Bu Dep? Mungkin ada food sensitivity yang nggak ketahuan, ada food intolerant yang nggak ketahuan. Terus juga mungkin limfatik sistemnya tidak lancar di punggung, jadi bisa latihan dry skin brushing yang rutin. Olahraga, bajunya yang dipakai buat tidur tuh katun apa enggak, spraynya juga gitu. Ada beberapa hal sih, coba dicek dulu deh food sensitivity-nya, kadang-kadang itu mungkin mencetus tapi keluarnya cuma punggung aja. Berikutnya dari anitafu.id, Bu Dep, IVCO mengandung lemak jenuh tinggi. Tapi kenapa dikatakan lemak sehat ya? Makasih Bu Dep. Very good question. Jadi kelapa itu mengandung 92% lemak saturated ya. Dan itu seharusnya menaikkan kolesterol, seharusnya. Tetapi karena kandungan uniknya, dia itu medium chain saturated fat, disebutnya juga lauric acid. Nah, lauric acid ini, dia tidak menaikkan LDL, tapi menaikkan HDL, gitu. Walaupun ada penelitian tahun 2020 katanya menaikkan LDL, tetapi karena dia unik, dia menaikkan HDL. Sementara kalau di naturopati itu, HDL kita kalau naik, LDL kita akan turun. Jadi itu cara untuk menyeimbangkan HDL dan LDL. Dan on top of that ya, lauric acid ini mengandung antimikrobial sama antifungal sama antiviral teman-teman. Jadi bagus banget kalau teman-teman, dia mengandung MCT-nya juga nih ya, long chain triglyceride ini. Jadi dia tuh bisa melawan infeksi bakteri, terutama Staphylococcus aureus, Streptococcus mutans, Streptococcus pyogenes, Escherichia coli, dan Helicobacter pylori. Keren kan teman-teman? Hati-hati ya, Helicobacter pylori ini tuh luar biasa bahaya. Dia bisa bikin GERD, bisa bikin IBD, ya peradangan usus ya teman-teman ya. Jadi kalau kita rutinin pakai IVCO itu bisa memprotek diri kita biar kita nggak kena si bakteri ini. Gitu alasannya. Oke, berikutnya dari Mareme.cookery, Bu Dep, jika sedang Likiga protokol nggak sengaja makan list merah, apakah boleh dibarengin detox pencernaan? Boleh banget. Berikutnya dari Nahara.mams, Bu Dep, bener nggak sih katanya nggak boleh makan nan darat dan laut bareng kayak ayam dan udang? Kalau menurut saya sih data penelitiannya nggak ada. Ya idealnya sih kita makan nggak usah dicampur-campur terlalu sering ya, tapi kalau sekali-sekali sih nggak ada masalah. Saya tidak ada bukti, saya belum pernah melihat data penelitian yang memasalahkan hal ini. Emang katanya kenapa Bu kalau sampai menggabungkan ayam sama udang gitu? Yang pasti sih ayam udangnya dari sumber yang terpercaya, organik, udangnya dari perandalan kalau bisa. Namia AGN, cara menghilangkan uban bagaimana ya Bu? Makasih. Gini deh, memahami dulu akar uban itu apa, stres ya, hidrogen peroxide itu bisa diproduksi lebih sama tubuh kalau kita stres levelnya tinggi banget. Jadi aku menurut kayaknya ibu masih muda. Kenapa stresnya? Coba diperbaikin kandungan asupan vitamin C-nya supaya regenerasi selnya membaik. Terus dikelola stresnya, kalau saya menggunakan EFT, olahraga, tidur yang cukup, pola makannya. Dan uban ini juga berhubungan dengan vitamin D level gitu. Jadi coba dicek cara menghilangkannya. Ada satu, ya ini ibu harus benerin semuanya ya, nggak cuma kayak satu aja nih jawabannya gitu. Saya juga sekarang lagi rutin maskeran rambut saya pakai castor oil, dicampur sama EVCO, dicampur sama rosemary oil, sama lavender. Ya pelan-pelan tuh membantu sih gitu. Tapi kalau saya sudah umur segini ya, dan saya memang juga punya turunan dari mama saya punya uban pertama kali itu dari umur 17 tahun. Itu ada hubungannya sama keturunan juga. Mbak Putri Ilmira, Bu, boleh minta tips dan triksnya mencegah gondongan. Kayaknya lagi musim nih. Gondongan ini kan virus mumps ya. Mumps itu kalau lewat vaksinasi ada namanya MMR. Tapi kalau yang
memilih untuk tidak divaksinasi atau belum divaksinasi, cara menghindarinya rutin dan rajin, jadi rutin untuk ini aja, kumur-kumur dengan EVCO atau oil pulling, sama juga kumur-kumur sama air garam kalau habis ketemu orang biar nggak gampang terpapar. Terus tingkatkan imun sistemnya supaya imun sistemnya tuh selalu optimal. Apalagi ya, pastikan vitamin D-nya optimal, iron ferritinnya juga bagus selalu biar kita mudah terhindari dari virus ini. Terus kalau misalnya sudah kena pun nggak usah khawatir, tingkatkan imun sistemnya aja, langsung support imun sistemnya pakai protokol batuk pilek, itu bisa membantu. Salam sehat selalu, jangan lupa di share.